malam kepada Bapak Muhammad Zainuddin selaku dosen dan kepada teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas LPI A1 Malam akan mempresentasikan mengenai topik e-procurement. Nama saya Francisca Restamisa selaku moderator. Nama saya Syafira, akan menjelaskan tentang prinsip pelaksanaan e-procurement dan kesimpulan. Perkenalkan, nama saya Novia Anggraini. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang e-procurement. Perkenalkan, nama saya Susila Selastia Berginting. Saya menjelaskan tentang tujuan dan manfaat tentang e-procurement. Perkenalkan, nama saya Inasa. Saya akan menjelaskan tentang pengertian e-procurement. Dan manfaat tentang Untuk topik yang pertama yaitu pengertian dari e-procurement akan dijelaskan oleh Inasa. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu e-procurement. E-procurement adalah kegiatan pengadaan barang atau jasa secara elektronik yang difasilitasi oleh software atau perangkat lunak atau web dan koneksi internet dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Itu saja yang dapat saya jelaskan tentang pengertian e-procurement. Selanjutnya, latar belakang e-procurement akan dijelaskan oleh Novia. Terima kasih untuk moderator. Saya akan menjelaskan tentang latar belakang e-procurement, yaitu yang pertama, tuntutan masyarakat dalam memperoleh informasi seluas-luasnya mengenai pengadaan barang atau jasa pemerintah. Yang kedua, penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme atau disikat dengan KKN. Terima kasih. Selanjutnya, tujuan dan manfaat dari e-procurement akan dijelaskan oleh Susika. Baik, saya akan menjelaskan tentang tujuan dan manfaat dari tujuan e-procurement itu sendiri. Yang pertama, tujuan e-procurement terbagi atas 5, yaitu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, dan yang kedua meningkatkan akses pasar dan usaha yang sehat, dan yang ketiga memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan, dan yang keempat mendukung proses monitoring dan audit, dan yang terakhir yaitu memenuhi kebutuhan akses yang real time. Dan ada juga manfaatnya itu sendiri soal e-procurement itu sendiri, yaitu yang pertama, mengurangi kontak fisik yang dapat menimbulkan risiko KKN yang antar penyedia maupun antara penyedia dengan PPK Pokja. Dan yang kedua, membuat proses interaksi antara pengguna dan penyedia jasa serta masyarakat menjadi lebih mudah dan cepat. Dan yang ketiga, menghemat biaya operasional pengadaan baik dari sisi panitia maupun penyedia. Dan yang terakhir, meningkatkan kontrol terhadap berbagai penyimpangan. Selanjutnya, faktor-faktor e-procurement dan komponen pelaksanaan e-procurement akan dijelaskan oleh saya. Yang pertama ada faktor-faktor e-procurement. Itu terdiri dari sumber daya manusia atau people. Nah, dengan cara memperbaiki kualitas sumber daya manusia yang terdapat dalam suatu perusahaan, baik dari segi keahlian ataupun kesadaran mengenai proses pengadaan. Yang kedua ada proses dan SOP atau Standard Operating Procedure. Nah, perubahan SOP dibutuhkan dalam mendukung proses transformasi digital ini. Yang ketiga ada Organization Structure. Ketika suatu perusahaan ingin melakukan transformasi digital, maka secara keseluruhan struktur organisasi pun harus berubah. Misalnya mapping, mereview model supply chain, mendesain ulang, dan membuat model baru. Nah, yang keempat itu adalah teknologi. Teknologi ini sangat penting karena agar terhindar dari salah memilih aplikasi untuk menjalankan transformasi digital. Selanjutnya adalah komponen dari proses e-procurement. Yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software atau perangkat lunak, yang ketiga ada sumber daya manusia atau SDM, yang keempat pengguna program e-procurement, dan yang kelima ada infrastruktur perusahaan, kebijakan, proses bisnis, dan tata kelola. Selanjutnya, prinsip pelaksanaan e-procurement dan kesimpulan dari e-procurement akan dijelaskan oleh Syafira.
Baik, e-procurement sendiri memiliki prinsip pelaksanaan. Yang pertama, pengiriman barang atau pelaksanaan jasa di atau ke tempat yang tepat. Kedua, terkirim tepat waktu atau selesai tepat waktu. Ketiga, kualitas sesuai dengan pesanan dan standar perusahaan. Keempat, kuantitas tepat dan sesuai dengan pesanan. Dan yang kelima, barang atau jasa dari supplier yang tepat dan asli. Terakhir, kesimpulan. Jadi, mengapa sistem procurement sudah dianggap ketinggalan zaman dan perusahaan beralih pada sistem e-procurement? Alasannya adalah karena dengan adanya sistem e-procurement dan dengan segala kecanggihannya yang membuat perubahan dalam instansi perusahaan pada proses pengadaan barang atau jasa membuat pengguna akan sangat mudah mendapatkan vendor yang tepat, terpercaya, dan sesuai kriteria secara cepat dan efisien. Dan karena semua proses yang dilakukan sudah secara digital, sehingga sistem e-procurement dianggap sangat berguna dan bermanfaat pada efektivitas perusahaan dan bisnis Anda. Sekian dan terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami mengenai topik e-procurement. Mohon maaf jika ada kesalahan penggunaan kata dalam presentasi ini. Semoga presentasi ini bisa menambah wawasan bagi rekan-rekan yang mendengar. Kami dari kelompok 7 mengucapkan terima kasih dan selamat malam.